kita semua punya waktu dan saat yang membahagiakan juga. Dan kita yakin tadi ya, itu semua karena turut campur tangan Tuhan. Kita itu nggak boleh lupa ketika kita berada di masa bahagia atau masa sukses seperti Daud, kita pun harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi kalian nanti kalau sudah sukses menurut orang lain itu sukses, jangan lupa menurut Tuhan belum tentu. Belum tentu kita sukses. Jangan-jangan kita jadi membanggakan diri kita, menyombongkan diri kita, lupa Tuhan yang memberikan kesuksesan itu. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Kita sudah tiba di pelajaran baru kita di kuartal yang keempat dengan topik pembahasan selama triwulan ini adalah kenyataan Alkitab. Nah, aku yakin selama triwulan ini kita sudah mendapatkan beragam informasi yang menarik tentang maksud Allah dalam kehidupan kita. Betul, dan tentunya ini sangat cocok untuk kita orang-orang muda agar kita lebih banyak belajar tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-10 dengan topik pembahasan masa keemasan bangsa Israel. Bener banget. Nah, sekarang aku mau tanya. Ingat gak sih kapan kamu misalnya merasakan kebahagiaan yang paling ya gak bisa dilupakan lah gitu. Kalau bahagia hampir setiap hari seharusnya kita bahagia. Amin. Ya. Amin. Karena apapun yang kita lakukan dalam seharian, kalau kita masih bisa selamat atau masih bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas, itu aku sendiri udah merasa bahagia gitu. Oke, masih bisa bernafas berarti itu adalah suatu kebahagiaan ya, khususnya di pandemi ini masih punya kesehatan, itu juga patut bisa dijadikan kebahagiaan. Nah jadi kita semua punya waktu dan saat yang membahagiakan juga, dan kita yakin tadi ya, itu semua karena turut campur tangan Tuhan. Nah, tapi kita harus ingat loh, karena kita tak selamanya itu bahagia. Ada masa bahagia, masa sedih. Tapi setelah sedih harusnya selalu harus bahagia gitu ya. Oke, nah aku mau bacain satu ayat penunjang untuk pernyataan kita tadi, terdapat di Mazmur yang ayat 18, ayat yang ke-51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Dan kalau kita lihat, ini merupakan kelanjutan dari pelajaran kita pekan lalu, dan masih mengenai tentang Raja Daud. Betul, setelah Daud diurapi menjadi raja, ada suatu masa di mana Raja Daud ini menjadi sangat sukses dan sangat populer lah di antara masyarakat pada saat itu. Dan kita itu nggak boleh lupa ketika kita berada di masa bahagia atau masa sukses seperti Daud, kita pun harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, benar banget. Pas banget di kitab Mazmur 144 ayat ke-9 dan 10. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gembus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Jadi luar biasa sekali. Daud yang seorang raja dan banyak peran, bahkan kekayaan, dia tidak lupa akan Tuhan. Tapi penasaran gak sih kita kadang-kadang kita mikir apa saja yang terjadi pada masa keemasan Raja Daud itu? Iya, betul. Aku nih penasaran nih, tapi kita jangan lupa perkenalan diri dulu dong. Oke. Teman-teman semua yang di rumah, nama aku Devin Situmorang dari Jemaat Salemba. Aku Noel Malau dari Jemaat Salemba.
Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Jadi program ini hadir untuk menuntun saya dan teman-teman juga di rumah tentang Alkitab agar teman-teman dan saya juga melihat kasih besar Allah dan manusia. Jika kamu atau kita semua mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections ini akan menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Dan sepanjang triwulan ini kita sudah tahu tema besarnya yaitu kenyataan Alkitab, dan pelajaran kita ini sudah masuk ke pelajaran yang ke-10 dengan judul masa keemasan bangsa Israel. Dan ayat inti kita pada pelajaran kita adalah terdapat di 2 Samuel 7 ayat 16. Teman-teman boleh buka sekolah sahabatnya dan juga Alkitabnya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Wah, dari ayat inti pelajaran pekan ini sudah dijelaskan kalau Tuhan mengatakan kalau keluarga dan kerajaan Daud terus kokoh. Nah, tapi timbul lagi nih pertanyaan. Ada apa sebenarnya cerita di balik itu? Sebenarnya cerita kita pada minggu ini sangat bagus banget loh. Karena kalau kita menurut kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan banyak berkatnya kepada kita. Sama seperti kepada Daud, Tuhan mengorbankan keamanan bagi keluarganya, berkat bukan hanya sekedar materi, bahkan juga berkat tentang umur yang panjang. Kita ada sebuah kutipan yang bisa kita buka di buku kita di pelajaran ke-10 di Sekilas Cahaya. Sini saya akan baca. Kerajaan Israel telah mencapai sepenuhnya kegenapan perjanjian yang telah diberikan kepada Abraham, dan setelah itu diulangi kepada Musa. Kepada keturunanmu lah kuberi negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Dalam Kejadian 15 ayat yang ke-18. Israel telah menjadi bangsa yang kuat, disegani dan ditakuti oleh bangsa-bangsa sekelilingnya. Di dalam wilayah pemerintahannya, kekuasaan Daud sangat besar. Ia telah berhasil menawan di mana hanya sedikit saja pada zaman manapun yang dapat melakukannya. Kasih dan kesetiaan bangsanya. Ia telah menghormati Allah, dan sekarang Allah sedang menghormati dia. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa bukan hanya Raja Daud saja yang diberkati Tuhan, tetapi keluarganya hingga pemerintahannya menjadi sangat luas. Itu semua terjadi karena Daud menghormati Allah. Dan tahu nggak dituliskan apa? Tuhan pun menghormati dia. Nah, aku mau bagikan ada satu tips dari Colin Powell, Jenderal Tentara Amerika Serikat dan Sekretaris Negara tahun 2001 sampai 2005. Dia bilang begini, tidak ada rahasia kesuksesan, itu adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Wah, aku juga mau tambahin nih kalau perkataan ini. Dari Sarah Ben Brasnah, seorang penulis Amerika abad ke-20, dia katakan begini, ingatlah selalu bahwa perjuangan dan pergumulan mendahului kesuksesan, bahkan di dalam kamus. Jadi dua kutipan ini mengatakan kalau kesuksesan atau perjuangan itu dua hal yang harus berjalan beriringan loh. Jadi kita jangan hanya mau sukses tanpa kita berjuang gitu. Oke. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak sih? Teman-teman boleh buka di buku sekolah sahabatnya di Apakah Kamu Tahu? Menurut para ahli sejarah, Raja Daud kira-kira memerintah di sekitar tahun 1004 sampai 965 sebelum Masehi. Selama masa pemerintahnya lah bangsa Israel dikenali sebagai sebuah bangsa daripada sebagai sekumpulan suku. Raja Daud mendirikan kekuasaan bangsa Israel dengan dua cara. Pertama, dengan mengalahkan musuh Israel, khususnya Filistin. Dan yang kedua, dengan membentuk aliansi dengan negara tetangga yang bersahabat. Otoritasnya dikenal dari perbatasan Mesir dan Laut Merah sampai ke Sungai Efrat. Dia menyatukan 12 suku dan mendirikan ibu kota di Yerusalem. Pemerintahan Daud kemudian dilihat kembali sebagai masa keemasan dalam sejarah bangsa Israel. Nah, dari situ bisa kita tahu bahwa Tuhan telah memberkati bangsa Israel dengan banyak berkat. Dan juga kalau kita apply ke zaman sekarang juga, Tuhan juga memberikan kepada kita banyak sekali berkat. Tapi ini problemnya teman-teman, kita suka ngerasa apa? Suka merasa seperti ada yang kurang. Nah,
teman-teman, aku mau tahu nih pendapat dari kita semua. Yang ada di buku kita ini ada 2 di sini. Ketika apakah pendapatmu? Pilihlah sikap yang terbaik terhadap pernyataan di bawah ini. Ketika semua berjalan dengan baik-baik, bagi saya merasa bersalah, khawatir karena itu sangat senang, bersyukur. Kalau yang itu selanjutnya, menurut saya Allah telah memberkati saya sedikit, tidak cukup banyak sekarang, banyak sekali atau tidak sama sekali. Kalau dari saya sendiri ya, dari yang pertama, ketika semuanya berjalan dengan baik bagi saya merasa pastinya D, bersyukur. Karena saya sadar bahwa apapun yang saya alami, apapun itu yang baik, saya harus bersyukur karena itu Allah berikan. Yang kedua, menurut saya Allah telah memberkati saya pasti banyak sekali. Apalagi sudah kita tiap tahun bertambah umur, pasti Allah memberkati kita banyak sekali. Oke, bener banget sih. Dan juga timbul pertanyaan kembali adalah apakah masa keemasan Daud dengan kita sama? Mungkin teman-teman juga punya pertanyaan sama, tapi teman-teman tahan dulu pertanyaannya. Kita akan bahas nanti bersama, nanti ada pendeta Tambunan yang akan membantu kita. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dan juga sudah ada pendeta Beni Tambunan bersama kami. Shalom pendeta. Shalom. Sehat-sehat ya. Aman Sehat, pendeta, pendeta. puji Tuhan. Noel sehat ya. Sehat. Kalau nggak sehat, saya tidak kesini. Oke, boleh. Noel baca Kita pertanyaan yang pertama. Kira-kira nih, kita mau tahu apa rahasia kesuksesan Daud sebagai raja? Iya. Iya, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita memberikan bahwa Daud itu selalu berjalan menurut Tuhan. Dia selalu menurut Tuhan. Kalaupun dia ditegur oleh karena kesalahannya, dia langsung bertobat. Jadi dia tidak lari dari kenyataan, oh kamu salah. Ya, dia mau bertobat. Ya. Baik oleh Nathan pada waktu itu, ya, dinasihati dan lain sebagainya. Dia rasa bahwa oke, saya salah, dia minta ampun kepada Tuhan. Jadi kesuksesan itu yang diberikan bahwa dia itu berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala kehidupannya. Baik pendeta, pertanyaan yang kedua. Apa yang Tuhan lakukan bagi Daud di masa lalu? Iya, Tuhan kan memperlihatkan kepada kita sekarang ini kehidupan Daud itu jatuh bangun dalam segala aspek kehidupannya kan ya. Mulai dia seorang gembala masih biasa-biasa, kemudian dia mengalahkan Goliat, dia rasa dia biasa gitu ya. Dia dapat apa namanya? Dapat tekanan dari padang gembala, kemudian dia masuk ke istana, dapat tekanan, dia lari dan sebagainya. Jadi Allah mendidik dia dalam segala sesuatunya untuk memperlihatkan bahwa ya ini Tuhan. Dan kelebihan Daud adalah sebenarnya tadi saya awali bahwa dia selalu menyerahkan semuanya pada Tuhan. Ya. Masih ingat pada waktu lawan Goliat, pada waktu dia berada di goa, sudah depan mata untuk membunuh yang mengajar-ngajar dia tidak lakukan dan sebagainya. Tadi dia tetap menyerahkannya kepada Tuhan walaupun ya dalam perjalanan kehidupannya tetap aja ada jatuh bangunnya ya dalam kehidupan dia. Kita pertanyaan selanjutnya nih. Nah, tadi kan dia dibaca tuh, dikatakan karena Daud menghormati Allah, maka Allah menghormati Daud. Nah, ini yang aku bingung nih. Maksudnya Allah menghormati Daud itu bagaimana? Kenapa sampai Daud ini bisa dihormati gitu? Iya. Tentunya Allah kan melihat bahwa Daud itu orang, ya kalau kita sih mungkin ini orang bikin salah, minta maaf terus kita mungkin begitu ya. Kita melihatnya begitu ya. Tapi kalau Allah melihat bahwa oh ini orang bertobat gitu, dia orang mau balik, ini orang mau nikahnya. Kalau kita dengan orang lain mungkin kita rasa bahwa saya sekali lagi ya, mungkin tadi begitu ya. Betul. Sekali lagi ya, minta maaf lagi, bikin salah lagi ya. Tapi Allah tidak begitu. Allah mengasihi dia karena pada waktu ditegur oleh Allah, dia balik gitu loh.
dia balik. Pada waktu tegur oleh Allah, dia bertobat. Dan pertobatannya itu pertobatan yang memang murni, bukan pertobatan dibuat-buat ya. Bisa kita lihat dalam pengalaman Daud. Kadang-kadang pada waktu ditegur dia sampai pada waktu itu ya, zaman itu dia sampai pakai buka jubahnya, dia pakai pakaian karung, dia dan segala sesuatu yang memang melandaskan pada waktu pertobatannya. Bahkan pada waktu anaknya dan lain sebagainya juga dia kan sampai datang, ayo dong ini udah menang perang ngapain ya kan, diingatkan. Dia terus menerus bertobat memang secara sungguh-sungguh, bukan bertobat ya daripada nanti ini ya udahlah ya gitu ya. Padahal dalam hati sih tidak seperti itu. Dia memang bertobat dengan ketulusannya. Oke, terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya ini yang menarik juga bagi saya adalah tadi kita sudah bahas bagaimana Daud dan juga apa yang Tuhan sudah tuntun dia di masa lalu. Nah sekarang, apa yang Allah janjikan bagi Daud di masa depan? Iya. Pelajaran kita dari 2 Samuel pasal 7 dan juga 11 ya, memberikan bahwa Tuhan kan bilang, oke, aku akan membuat keturunanmu dan aku akan menjaga keturunanmu ya. Jadi berkat kepada dia, dan karena kan ada peristiwa dalam pelajaran kita. Daud kan mikir begini ya, aduh saya udah menang perang, rakyat udah senang apa semuanya, ini mau bikin tempat Tuhan gimana ya? Jadi dia ingin untuk membangun Ka'bah bagi Tuhan, dan keinginannya itu begitu besar, bukan hanya Tuhan bilang jangan, ya udahlah nggak usah, tidak kan? Masih ingat dia dibilang jangan, dia tetap mempersiapkan segala sesuatunya, walaupun dia bilang bukan saya mungkin nanti yang bangun, bukan saya yang bangun, tapi kan dia mau keinginannya. Tuhan ini sampai Tuhan bilang, ya saya memang dari dulu sudah memimpin kalian dari keluar dari Mesir, di padang belantara, masuk ke tanah Kanaan, saya sudah mimpin dan sebagainya ya. Tapi Allah menjanjikan, oke, kalau begitu keturunanmu nanti yang akan membuat ya. Dan janji Tuhan itu dipenuhi oleh Tuhan, bahwa keturunan selain keinginannya itu bisa terpenuhi untuk bangun satu tempat di mana Tuhan bisa hadir dengan Ka'bah yang kita sebutkan ya. Juga keturunan lainnya dia coba yang dekat kepada Tuhan, yang tetap berjalan dengan Tuhan akan pelihara dengan baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Apakah saya atau kita semua dapat menjadi Daud di masa kemasan terus-menerus? Iya benar. Bisa nggak kita masa kemasan? Iya, kan kita selalu ingin yang lebih, ya kan. Sekolah SD mau SMP mau SMA mau kuliah, S1 mau S2 mau S3. Begitu S3 ngambil lagi ilmu lainnya. Ilmu lainnya, mulai S1 lagi, S2-nya dengan ilmu yang berbeda. Terus demikian terus. Jadi selalu ada keinginan dari segi harta juga begitu. Ada begini, mau tambah ini dan lain sebagainya. Jadi selalu ada keinginan yang membuat kita untuk lebih lah ya, buat kita untuk lebih lah. Kita tidak mau statis, ya sudah begini ya udahlah gitu ya. Udahlah ya terima aja lah ya. Apapun lakukan ya saya terimalah, tidak demikian. Tapi kan memang bergerak ya. Kita ingin bergerak, dan Allah melakukan itu pada Daud, dan Daud juga dia bergerak terus-menerus ya. Daud kan begitu dia jadi raja kan tidak stop. Maksudnya dia tidak stop kemudian oke, negara saya sudah aman, sudah dalam keemasan, sudah dalam puncak karir saya, ya, tidak kan? Tapi dia juga menjadi berkat bagi negara-negara sekitar ya kan, negara tetangganya, ya. Dia dengan tetangga-tetangganya, ya, tetangga maksudnya negara-negara tetangga, ya, dengan bangsa-bangsa sekitarnya dia tetap menjalin hubungan untuk memperlihatkan selama orang itu atau bangsa itu memang juga akan takut pada Tuhan, ya, takut pada Tuhan. Jadi dia itu memang melakukannya dengan ikhlas, dengan jujur ya. Walaupun ada kejadian yang tidak baik dalam kehidupannya pada waktu dengan
Tapi ya dia jatuh dalam dosa itu, tapi kembali dia memperlihatkan bahwa dia juga bertobat untuk itu. Tobat untuk itu. Yang penting bahwa kita jangan rasa puas dengan sesuatu. Udahlah, sudah begini ya. Saya sudah dapatkan ini semua, ya sudah. Jangan juga merasa puas, ya. Tapi jangan juga merasa sombong. Wah, saya sudah dapatkan ini, kan ini beda-beda tipis ini ya. Beda-beda tipis pada waktu kita katakan saya sudah dapatkan ini, itu karena saya. Itu karena saya, ya. Lupa bahwa pada waktu dia susah dia berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong gitu ya. Begitu sukses dia rasa bahwa ya ini karena saya, ya. Saya yang buat ini, saya yang bikin begini dan sebagainya. Padahal pada waktu ingin mencapai sukses itu, dia mungkin berpuasa, berdoa, bertelut dan sebagainya, ya, untuk dapatkan kesuksesan itu. Jadi kesuksesan itu harus diikuti dengan kesuksesan yang baik. Memang mudah orang jatuh kalau sudah sukses kan, ya. Lebih mudah jatuhnya karena membanggakan diri jadinya kan, membanggakan diri. Jadi kalau sukses akhirnya membanggakan diri, itu hati-hati, ya. Jadi kalian nanti kalau sudah sukses menurut orang lain itu sukses, jangan lupa menurut Tuhan belum tentu. Belum tentu kita sukses. Jangan-jangan kita jadi membanggakan diri kita, menyombongkan diri kita, lupa Tuhan yang memberikan kesuksesan itu. Jadi kita harus lihat bahwa beda tipis itu harus kita tahan, ya, diri kita, bahwa enggak, ini karena Tuhan kok, gitu ya. Ini karena Tuhan, ya. Ini karena pertolongan Tuhan, ya. Kamu ulangan kemudian dapat nilai bagus, ya. Wah, lihat dong, belajar dong, gue belajar sampai jam 12 nih, sampai jam 1 nih. Lupa bahwa Tuhan yang memberikan kita kesehatan, memberikan bagi kita ingatan untuk kita boleh menjawab soal-soal dengan baik. Jadi kadang-kadang beda-beda tipis itu, ya, antara kesuksesan dengan akhirnya menjadi kesombongan diri. Baik pendeta, pertanyaan yang terakhir adalah apa yang dapat saya dan juga teman-teman di rumah lakukan agar tadi, balik lagi ke pertanyaan tadi, agar kita juga dapat dihormati Allah dan terbuka jalan berkat dari Tuhan ke kita. Iya, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan masa kemasan bangsa Israel. Adalah masa di mana memang mereka segala-galanya, itulah di mana orang lain bisa lihat bagaimana bangsa ini berjalan dengan baik, dan secara bangsa pun bangsa Israel juga dekat dengan Tuhan pada waktu zaman ini. Walaupun kadang-kala ada 1-2 peristiwa-peristiwa yang membuat mereka jatuh, ya, oleh karena hal-hal mereka jauh daripada Tuhan. Tapi secara keseluruhan dalam puncaknya itu sekitar berapa tahun, ya? Tadi katakan 1000 berapa dia, tahun berapa? 1004 sampai 1965. Sekitar 39 tahun, ya. 40 tahun loh. Bayangkan 40 tahun pemerintahan berada dalam puncak kemasan. Jadi 40 tahun pemerintahan itu kan membuat bangsa itu mengenal dengan baik, ya. Mengenal dengan baik, dihormati dengan baik. Tapi sekali lagi itu tergantung pada pemimpinnya, ya. Tergantung pada pemimpin. Nah, Daud memimpin dengan baik. Jadi bagaimana kita untuk dihormati dan menjadi berkat, ya, kita selalu ingat bahwa keberhasilan kita itu bukan karena kita kok, gitu ya. Keberhasilan kita bukan karena kita, itu karena Tuhan. Ya. Kesuksesan kita itu bukan karena diri kita. Memang diri kita yang berusaha, bekerja dan lain sebagainya. Tapi itu karena Tuhan yang memberikan jalan, Tuhan yang memberkati kita sehingga kita boleh sukses. Jadi jangan pernah kita anggap bahwa ini sukses oleh karena saya. Ya, kalau bukan saya, nggak ada ini. Ya. Kalau bukan saya, kamu nggak bisa begini. Kalau bukan saya, orang tua saya mungkin nggak bisa begini, dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan telah memberkati saya bisa membantu orang lain, Tuhan telah memberkati saya bisa membagikan orang lain, ya. Tuhan telah membuat saya seperti ini untuk berkat menjadi orang lain. Jadi bagaimana caranya kita selalu ingatlah bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan, dan tentunya kita kembalikan untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, baik. Pendeta, poin-poin yang menarik, jawaban-jawaban yang sudah dijawab oleh pendeta tadi, teman-teman boleh ingat, karena ini juga untuk menjadi pedoman dan kekuatan juga kepada kita. Oke, pendeta, boleh pendeta simpulkan juga pelajaran kita pada hari ini. Ya,
Baik, pada semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada. Pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-10 memberikan masa keemasan bangsa Israel. 40 tahun, hampir 40 tahun, Daud berkuasa, dia memimpin bangsa itu dengan baik, walaupun ada jatuh bangun dalam kehidupannya. Tapi Daud pada waktu jatuh, dia ditegur, dia mau untuk bertobat. Baik ditegur oleh nabi, baik ditegur oleh hal-hal lainnya, dia mau untuk bertobat, lari kepada Tuhan. Bagi kita semua, mari kita lari kepada Tuhan. Kalau kita dikatakan ada salah, bertobat, kita lari kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, dan kita semua boleh mencapai sukses dalam kehidupan kita. Oke, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa dan Kali kami yang bertahta dalam surga, pada saat ini kami bersyukur karena pelajaran sekolah sahabat Cornerstone yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mempelajari kehidupan daripada Daud. Kami terima kasih karena Daud memberikan pelajaran bagi kami untuk selalu bersandar pada Tuhan. Dan apabila kami pun jatuh, apabila kami jauh dari Tuhan, maka kami harus balik kembali kepada Tuhan dalam pertobatan yang benar-benar sejati. Tuhan boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan, yang lemah dan kesusahan, dan pada saat ini berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya mendengar seruan mereka. Sekedar belas kasihan Tuhan untuk menjawab dalam segala persoalan hidup mereka, dan mereka pun bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada dalam pendidikan mereka, juga dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah teman-teman pembahasan kita pada sepanjang minggu ini bersama Noel dan juga pendeta sudah berakhir. Terima kasih pendeta sudah membantu kami. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab. Kamu dari halaman ke halaman dan lihatlah sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua di dalam Alkitab ini. Terima kasih untuk sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone. Tetap di Cornerstone Connections.